Halo Gemini atau Gemini, apa kabar? Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan menarikkan pesan yang alam semesta ingin sampaikan kepada kamu, gitu ya. Apa sih yang alam semesta mau kamu tahu dan mau kamu dengar berdasarkan kondisi kamu atau energi kamu sejauh ini, sejauh kamu menonton video ini, gitu ya. Ini adalah video timeless yang artinya video ini atau readingan ini tidak berbatas waktu. Jadi, kapanpun kamu bertemu video ini atau kapanpun kamu menonton video ini, artinya memang ada pesan yang perlu kamu dengar, yang perlu kamu ambil hikmahnya, gitu ya. Jangan lupa kalau ini adalah general reading, di mana energi yang terambil adalah energi dari banyak orang, energi kolektif. Jadi video ini atau readingan ini bisa saja akan cocok atau resonate untuk kamu, bisa juga tidak, gitu ya. Bisa saja yang cocok atau yang resonate hanya sebatas 30%, 70%, atau bahkan 100%, bisa juga tidak sama sekali. Balik lagi, energi yang terambil adalah energi dari banyak sekali orang, gitu ya, energi kolektif. Untuk kamu yang mau lebih personal, kamu bisa mengambil sesi personal tarot reading dengan aku. Caranya bagaimana? Kamu bisa DM ke akun Instagram aku. Nanti aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section dan juga description box. Kamu bisa DM. Nanti kamu akan dilayani oleh admin aku dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain gitu ya. Sebelum aku mulai, aku mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah berpuasa untuk teman-teman yang menunaikan, begitu ya. Oke, aku udah shuffle kartunya, jadi akan lebih menghemat waktu. Jadi ketika kamu menonton video ini, kamu tinggal mendengar pesannya, gitu ya. Dan kalau misalnya kamu mendengar suara agak berisik, itu ada kucing di luar, gitu ya. Dan juga aku meng-shoot video ini di sore hari di saat orang-orang masih beraktivitas, baik orang-orang di dalam rumahku ataupun di luar rumahku, begitu ya. Jadi mohon pengertiannya, gitu ya. So, let's get started. Ini adalah keempat kartu yang berbicara terkait kondisi kamu atau energi kamu sejauh ini, sejauh kamu menonton video ini, gitu ya. Kita punya Page of Pentacles, kita punya Seven of Swords, kita punya Four of Cups, dan kita punya Five of Pentacles, gitu ya. Oke, so Gemini atau Gemini, gimana kondisi kamu sejauh ini? Aku melihat kamu lagi ada keraguan, kamu lagi ada kebimbangan. Ada hal-hal tertentu yang sebenarnya kamu sukai atau yang kamu nyamankan sebenarnya. Ada hal-hal yang kamu passionate, kamu sukai, kamu nyamani gitu ya, baik apapun itu, percintaan, keuangan, karir, pertemanan, karena ini adalah pembacaan yang sangat general gitu ya. Tapi aku melihat ada hal-hal yang kamu sukai, tapi kamu ragu, kamu bimbang, lakuin, perjuangkan, atau enggak. Perbaiki, benahi, lanjutkan, atau enggak gitu ya. Ada kebimbangan di sana. Karena kenapa ada kebimbangan ini? Kalau misalnya kamu emang suka, kalau emang kamu passionate untuk hal ini, tapi kenapa kamu bimbang gitu? Karena aku melihat sebelumnya ada hal-hal yang kurang enak terjadi untuk hal ini. Ada pengalaman-pengalaman buruk, ada pengalaman-pengalaman traumatik bahkan aku bisa bilang gitu ya. Ada pengalaman-pengalaman kurang mengenakan yang terjadi akan satu hal ini sebelumnya, yang makanya sekarang kalau kamu mau lakuin lagi, yang kamu mau perjuangkan lagi, kalaupun ada chance-nya, ada kesempatannya untuk bisa berkembang, untuk bisa membaik gitu ya, kamu tuh jadi kayak ragu, jadi jenuh. Dulu pernah begini, dulu pernah nggak enak, dulu pernah nggak baik nih kejadiannya. Sekarang lanjutin atau enggak gitu. Kamu tuh passionate banget, kamu tuh loyal banget, kamu tuh setia banget untuk hal ini, untuk apapun itu gitu ya. Possible ini bukanlah hal baru. Possible apa yang kamu mau lakukan ini bukanlah hal baru, tapi hal yang sebelumnya sudah pernah ada momen, hal yang dulu kamu udah pernah kerjakan, tapi ada pengalaman gak enak juga akan hal ini gitu. Nah, kamu tuh sebenarnya saking passionate-nya, kamu tuh mau banget perjuangkan hal ini, walaupun suka dan duka, walaupun tidak akan cepat, walaupun tidak akan mudah, kamu mau jalankan, kamu mau perjuangan prosesnya, tapi kamu realistis. Kita punya swords dan kita punya pentacles. Swords berbicara tentang kerealistisan. Pentacles berbicara tentang complicated mind gitu, complicated thoughts gitu, pemikiran yang complicated, yang rumit gitu. Um,
hal-hal yang realistis. Swords dan Pentacles berbicara tentang kerealistisan. Kita punya satu cup, satu kartu yang energinya lebih berat ke perasaan, dan 3 kartu yang lebih berat ke logika gitu. Jadi, walaupun kamu menyukai atau walaupun kamu passionate di hal ini, tapi kamu realistis, toh dulu gak mudah, toh dulu pernah ada masalah, toh ada struggle, toh kedepannya juga possible masih tidak akan mudah. Jadi aku jadi ragu nih perjuangan atau enggak. Nah, aku melihat kondisi kamu lagi di kondisi energi yang seperti itu, keraguan, keraguan dan kebimbangan antara melakukan atau melanjutkan sesuatu atau tidak, dikarenakan sebelumnya sudah ada pengalaman-pengalaman yang gak enak terkait hal ini, sehingga membuat kamu jenuh, bingung harus bagaimana menanggapi hal ini gitu ya. Kita lihat dari kartu oracle-nya, kita punya harmony, kita punya power, dan kita punya heart chakra. Oke, dari ketiga kartu oracle ini, aku bisa melihat sepertinya banyak dari kalian yang permasalahan ini adalah permasalahan terkait percintaan gitu ya. Karena kita punya heart chakra, kita juga punya kartu harmoni, di mana aku melihat sebenarnya kamu mencintai siapapun dia gitu. Kamu mencintai, kamu menginginkan harmoni, kamu menginginkan kedamaian, kamu menginginkan em, prestasi dalam artian pencapaian, banyak lagi kebersamaan gitu. Kamu menginginkan pencapaian-pencapaian yang bisa terjadi lagi ke depannya, banyak lagi kebersamaan. Kamu menginginkan union gitu. Pasti beberapa dari kalian lagi jeda, lagi tidak berkomunikasi, dan kalian pengen banget untuk bisa ada komunikasi yang heart to heart. Karena kita punya heart chakra di sini, chakra hati gitu ya, perasaan yang kita juga punya. Kalau kamu lihat tangannya berdua berpegangan, dan ada aura warna hijau, dan hijau itu juga melambangkan heart chakra gitu. Pasti beberapa dari kalian sedang tidak berkomunikasi, sedang jeda gitu ya. Aku tadi mendengar LDR, jadi pasti ada yang LDR di sini, makanya menjadi salah satu penghambat juga gitu untuk hubungan kalian berkembang. Nah, salah satu penghambat lainnya dalam hubungan kalian adalah dikarenakan aku melihat dengan siapapun kamu dealing, dengan siapapun kamu berhadapan, sepertinya kalian cukup keras, berdua sama-sama keras, berdua sama-sama maskulin gitu loh. Dalam artian sama-sama punya prinsip atau eh, punya idealisme yang dipegang sendiri gitu. Jadi kamu berpikirnya A, dan kamu nggak mau mendengar pemikiran dia. Dia juga gitu, dia punya pemikiran B, dan dia tidak mau mendengar pemikiran kamu. Jatuhnya itu clash gitu, jatuhnya jadi ada um, hambatan di sana karena kalian sama-sama keras gitu. Kalau kamu lihat ini kan seorang cowok, seorang maskulin gitu ya. Tapi kamu lihat ceweknya, dia mau union tapi dia juga keras, kayak awas ya kamu kalau gini-gini gitu loh. Jadi kayak aku melihat kalian berdua itu sama-sama keras, sama-sama punya prinsip sendiri, dan somehow karena sama-sama keras dan tidak ada yang mau mengalah, alhasil berdampak ke hubungan jadi susah berkembang. Jadi ada jenuh-jenuhan ini, jeda ini, tidak ada komunikasi yang ini, ada gregetnya ini, ada kesal-kesalan ini gitu ya. Oke, itu yang aku lihat sejauh ini gitu ya. Dan kalau misalnya kamu tidak ada keterkaitannya dengan percintaan, aku melihat apapun itu, kamu menginginkan harmoni, kamu menginginkan power dalam artian jadi gini, kamu tuh lagi di posisi di mana kamu tuh harusnya, kamu sebagai manusia, kamu sebagai individu, kamu yang mengontrol kehidupan kamu yang mengontrol keseharian kamu yang mengontrol situasi. Tapi saking saking rumitnya situasi, saking kesalnya kamu akan sesuatu, saking bimbangnya kamu akan sesuatu, seakan-akan situasi yang mengontrol kamu, dan kamu sadar kalau kamu tuh lagi tidak berdaya untuk mengontrol diri sendiri. Kamu lagi sadar kalau kamu tuh tidak berdaya untuk mengontrol situasi, dan kamu menginginkan agar kedepannya ada harmoni, agar kamu bisa ada power lagi untuk mengontrol diri kamu, untuk mengontrol situasi gitu ya. Karena aku melihat kamu tuh like complicated banget, heart chakra kamu lihat. Ini ada bintang-bintang di sini, dan dan Pentacles juga bintang gitu. Bintang yang seperti ini itu melambangkan kerumitan. Kamu tuh lagi berada di titik dimana kamu ngerasa complicated banget, baik emosional ataupun pikiran atau bahkan situasi, dan kamu berharap kedepannya ada harmoni, ada kamu bisa bangkit lagi dari keterpurukan ini, dari complicated ini, dari kebingungan, dari pergumulan kamu gitu ya, dari kebimbangan kamu gitu ya. Oke. Selanjutnya, ini adalah pesan yang alam semesta mau sampaikan kepada kamu berdasarkan situasi ini, berdasarkan energi ini, gitu ya. Kita punya choices,
kita punya law is not justice, dan kita punya do not drink poison gitu ya. Oke. So, kartu ini ada keluar di zodiak yang baru aku bikin sebelumnya, yaitu zodiak Taurus. Jadi possible beberapa dari kalian berhadapan dengan Taurus gitu ya. Oke. So aku melihat kamu tuh lagi karena oke gini, kan aku bilang kamu lagi bimbang, lagi bingung harus gimana. Kalau bimbang kan artinya tuh lagi bingung harus antara A atau antara B. Nah, kalau antara A antara B kan pilihan gitu. Dan kita punya kartu choices gitu. Nah, kamu tuh lagi dihadapkan dengan pilihan di mana pilihan ini tuh benar-benar bikin kamu bingung. Maka supaya kamu keluar dari pergumulan ini, cara sederhana. Caranya adalah kamu harus keluar dari kebimbangan ini. Kamu harus tegas, kamu harus mengambil keputusan. Kamu mau A atau kamu mau B. Kamu mau perjuangkan atau kamu mau tidak perjuangkan. Kamu mau lanjutkan atau kamu tidak mau perjuangkan. Karena aku melihat kalau misalnya kamu terus-terusan stuck, terus-terusan ngambek-ngambekan, terus-terusan bete, terus-terusan jenuh, terus-terusan bingung, pada akhirnya kamu juga akan gak nyaman, gak damai gitu. Makanya kamu diminta untuk sesegera yang memungkinkan kamu keluar dari pergumulan ini agar kamu bisa lebih damai lagi, agar kamu bisa feeling better gitu ya. Karena pada akhirnya yang bikin kamu gak nyaman sejauh ini selain kondisi gitu ya, selain faktor-faktor di luar kamu, tapi kamu sendiri juga menjadi faktor ketidaknyamanan kamu karena kamu masih bingung, kamu masih bergumul harus gimana menanggapi situasi. Nah, alam semesta mau bilang kamu harus tegas pada diri kamu sendiri. Pada faktanya, pada akhirnya segala sesuatu selalu punya plus and minus. Segala sesuatu punya peluang dan resikonya tersendiri. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Semua punya kelebihan dan kekurangan tersendiri. Yang penting tinggal kamu pertimbangkan secara matang. Kira-kira opsi apa, pilihan apa yang akan paling baik untuk kamu. Dan setelah kamu menentukan pilihan kamu, jangan pernah sesali, maju terus gitu ya. Oke, law is not justice, rules that are not fair. Dalam artian begini, dalam artian um, kebimbangan kamu ini atau memori-memori nggak mengenakan ini ada keterkaitan dengan kamu merasa nggak adil. Kamu merasa kayak, kok kamu nggak adil sih? Atau kok situasi nggak adil sih? Nah, itulah kenapa ada bete ini, ada jenuh ini, ada keinget sama pengalaman gak enak ini. Nah, possible salah satu pengalaman gak enak ini adalah keterkaitannya dengan kamu ngerasa kayak, kok nggak adil situasi, atau kalau kamu berdealing dengan orang, kok kamu nggak adil ke aku, kok semua nggak adil, kok semua berat sebelah gitu. Nah, artinya kamu diminta untuk lebih tegas gitu, karena kita juga punya power di sini. Oke, kalian sama-sama keras gitu, artinya perlu ada win-win solution. Nah, selama ini tidak ada win-win solution yang ditemukan dalam isu kamu, dalam kondisi kamu. Nah, kamu diminta untuk cari win-win solution ini. Kalau memang kamu memperjuangkan, kan kamu tadi ada kartu choices gitu ya. Kamu diminta untuk menentukan pilihan. Kamu maunya gimana, A atau B. Jadi kalau misalnya kamu memutuskan untuk melanjutkan atau mempertahankan, memperjuangkan hal ini atau orang ini, maka next step kan pasti komunikasi. Nah, komunikasinya adalah di mana kamu harus mencari win-win solution bersama dia, gitu ya. Oke, nggak apa-apa, kalian punya prinsip yang kalian pegang, itu bagus. Itu artinya artinya kalian punya idealisme, artinya kalian punya harga diri gitu. Tapi baik lagi, hubungan itu dua kepala, dua arah. Baik itu hubungan percintaan, karir, pertemanan, semuanya itu melibatkan dua orang yang berbeda, dua kepala yang berbeda, dua hati yang berbeda. Jadi make sure kalau ada perbedaan prinsip, yuk cari kesamaannya di mana, lalu kita apply untuk hubungan kita, baik hubungan percintaan atau karir atau apapun itu gitu ya. Cari win-win solutionnya gitu. Karena aku merasa kenapa kamu capek, kenapa kamu bergumul gitu ya. Salah satunya dikarenakan kamu merasa nggak adil, kamu merasa kamu tidak diperlakukan secara adil, kamu merasa kamu tidak mendapatkan keadilan dari apapun itu gitu. Jadi make sure kalau kamu memutuskan untuk memperjuangkan, make sure untuk coba cari win-win solutionnya. Dan make sure dalam kamu mencari win-win solution ini, carilah dalam kondisi di mana kamu dan dia sama-sama berada di kondisi emosional ataupun pikiran stabil, jernih, tenang, agar apapun yang kalian lontarkan, agar prosesnya bisa berjalan secara objektif dan lancar, gitu ya. Dan yang terakhir, do not drink poison.
Do not do things you know are bad for you. Kalau misalnya kamu ngerasa hal ini tidak baik untuk kamu, ya jangan dilanjutkan gitu walaupun kamu masih ada kenyamanan. Karena Page of Pentacles ini tadi aku bilang di awal, kamu masih ada kenyamanan, kamu masih ada kebahagiaan, passionate untuk hal ini yang bikin kamu kecewa sebelumnya. Tapi kalau misalnya secara logis atau setelah dipertimbangkan secara matang, walaupun kamu sayang, walaupun kamu masih passionate, tapi kalau memang pada faktanya udah nggak bagus untuk kamu, udah toxic gitu, kenapa kamu harus perjuangkan? Nah, harus realistis di sana gitu ya. Dan untuk kamu ada beberapa dari kamu yang possible mau melukai diri kamu sendiri dengan apapun itu, baik dengan minum-minum substansi tertentu atau melakukan hal-hal yang tidak baik. Tolong jangan lukai diri kamu sendiri. Diri kamu terlalu berharga untuk disakiti gitu ya. Walaupun situasi kamu rumit banget, aku bisa melihat itu, kamu ada kejenuhan, ada memori yang sangat gak enak gitu ya. Tapi tolong di make sure bahwa kamu kuat, kamu mampu melewati semuanya. Tidak ada cobaan atau masalah yang diberikan yang mana masalah ini lebih besar dari kamu. Kamu selalu lebih besar dari masalah. Tolong sadari itu, gitu ya. Jangan pernah melukai diri kamu sendiri dengan cara apapun itu, gitu ya. Oke, Gemini atau Gemini, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, share video ini, nyalakan loncengnya agar ketika aku update video terbaru, kalian bisa mendapatkan updatean terbaru gitu ya. Oke, thank you Gemini. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.